Tahu nggak bro, Islam mengajarkan toleransi dengan membiarkan ibadah dan perayaan agama lain. Bukan turut memeriahkan, menggunakan atribut atau mengucapkan selamat. Karena Islam mengajarkan prinsip untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zilan Ramadan dari kelas D3IF 902 dengan NIM 607062530019. Kali ini saya akan membahas mengenai toleransi. Bayangkan di kanan seorang muslim mengumandangkan azan, di kiri umat Kristiani mendendangkan kidung di gereja, dan tak jauh umat Buddha menyalakan lilin harapan di wihara. Indonesia berdiri di atas toleransi. Tanpa toleransi, keberagaman menjadi sumber konflik. Dengan toleransi, keberagaman menjadi anugerah persatuan. Lalu, mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Yaitu agar manusia saling mengenal, menghargai, dan belajar dari perbedaan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu apa pengertian toleransi menurut Islam? Yaitu tasamuh, berarti kelapangan dada untuk menghormati perbedaan keyakinan tanpa memaksakan kehendak. Islam mengajarkan menghormati perbedaan agama tanpa mencampur adukan akidah. Dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu apakah menghormati agama lain membuat iman kita lemah? Tidak, justru menunjukkan kekuatan iman karena kita yakin dengan kebenaran Islam tanpa memaksakan kehendak dari orang lain. Lalu ada landasan toleransi dalam Al-Quran. Yang pertama, kebebasan beragama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kedua, ada menghormati keyakinan lain dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang ketiga, ada perbedaan adalah fitrah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berarti agar kamu saling mengenal. Lalu yang keempat, berbuat baik kepada muslim yang damai. Dalam Al-Quran surat Al-Mutahannah ayat 8 yang berarti Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Lalu bagaimana cara kita menerapkan ayat-ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara menghargai keyakinan orang lain, tidak menghina agama lain, dan tetap berbuat adil kepada semua. Lalu ada hadis dan teladan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyakiti orang dzimmi atau non-muslim yang hidup damai di negeri Islam, maka aku akan menjadikan musuhnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW yang pertama menolong tetangga Yahudi, melindungi non-muslim di Madinah, dan mendatangi piagam Madinah untuk menjamin kebebasan beragama. Lalu, mengapa Rasulullah melindungi non-muslim di Madinah? Jawabannya, karena Islam menjunjung tinggi keadilan dan perdamaian bagi semua manusia tanpa melihat agamanya. Lalu, mengapa toleransi itu wajib? Tujuan Islam bukan hanya menyelamatkan muslim, tapi membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berarti, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lalu, apa arti rahmat bagi seluruh alam dalam kehidupan modern? Jawabannya, menjadikan umat yang membawa kasih sayang, kedamaian, dan manfaat bagi siapapun, bukan sumber kebencian. Lalu, apa bentuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dari sikap menghargai ibadah. Contohnya, tidak mengganggu acara ibadah agama lain. Yang kedua adalah menjaga ucapan, tidak menghina simbol atau kitab agama lain. Yang ketiga, saling menolong, membantu korban bencana tanpa melihat agama lain. Yang keempat, kerjasama sosial, gotong royong lintas iman. Yang kelima, pendidikan damai, berdiskusi tanpa kebencian. Lalu, apakah kita sudah mencontohkan perilaku toleransi di kampus dan masyarakat? Nah, jika belum, mari mulai dari hal kecil, menghargai teman berbeda agama dan ikut menjaga suasana damai. Lalu ada batas toleransi dalam Islam. Yang diperbolehkan yaitu mengucapkan doa kebaikan, silaturahmi lintas iman, menghormati perayaan dan berteman lintas agama. Lalu adapun yang tidak diperbolehkan, mengikuti ritual agama lain, mengakui akidah lain untuk diri sendiri, mengucapkan doa yang bertentangan dengan tauhid, dan mengorbankan iman demi toleransi. Lalu,
Apa perbedaan antara menghormati dan ikut dalam perdebatan agama lain? Menghormati artinya memberi ruang dan menghargai. Sementara itu, ikut ibadah berarti mencampur akidah yang dilarang dalam agama Islam. Toleransi membangun perdamaian, memiliki manfaat, menghindari konflik SARA, lalu meningkatkan solidaritas sosial, menumbuhkan kasih sayang antar umat, membentuk masyarakat damai dan produktif. Lalu siapa yang menang jika semua orang mau saling mengalah? Bukan satu kelompok, tapi kedamaian yang menjadi pemenangnya. Lalu ada pun tantangan di era digital, yaitu hoaks dan provokasi agama, fanatisme sempit, dan kurangnya literasi agama. Lalu ada pun solusinya tabayun, sebelum membagikan berita, lalu edukasi anti-bullying agama, dakwah di media sosial dengan kasih sayang, jadi duta toleransi di dunia digital. Lalu bagaimana cara mahasiswa berperan dalam menyebarkan toleransi di era digital? Yaitu dengan menjadi contoh di media sosial, menyebar pesan damai, tidak terpancing provokasi, dan menghargai perbedaan. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, toleransi dalam Islam adalah kekuatan iman, bukan kelemahan. Menghormati yang berbeda berarti menjaga rahmat Allah di bumi. Toleransi adalah senyum untuk damai, bukan kompromi akidah. Lalu ada pertanyaan, apa hal pertama yang bisa kita lakukan untuk memulai sikap toleransi? Yaitu belajar memahami, bukan menghakimi, menghormati orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Lalu ada pepatah Minang, yaitu bare sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang berarti berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, tanda persatuan dan toleransi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.